Oke, hello semuanya. Jadi kemarin itu gue bermain random squad ya, seperti biasa. Dan gue ketemu sama salah satu subscribers gue nih teman-teman. Tapi alhamdulillah dia nggak bilang kalau subscribers gue itu dikit gitu ya. Dia nanya gini, bro, lo nggak jadi ngebikin video cara defense ketika kita diras? Karena gue sempat janji ya di video tutorial cara ras gue itu, kalau misalnya banyak permintaan yang pengen gue bikinin gimana sih cara defense ketika diras itu, gue bakal bikin. Dan ternyata emang permintaannya itu banyak dan gue belum sempat bikinnya. Nan di video kali ini gue bakal coba ngejelasinnya sedetail mungkin supaya teman-teman juga bisa gitu ya, supaya nggak gugup lagi, nggak kebingungan lagi apa yang harus dilakukan dari step pertama sampai step akhir teman-teman. Tapi ya kalian juga harus ingat ya, di sini tuh cara itu nggak ada yang benar-benar terjamin 100% bakal menang teman-teman. Terlebih dari itu, kita tuh pasti juga ngelihat faktor-faktor dari skill individual kita masing-masing, dari skill lawannya ya. Kalau misalnya kalian baru main terus kalian ngelawan BTR, mau kalian ikutin strategi gue juga ya percuma gitu, karena individual skill juga nomor satu teman-teman di sini ya. Nah sekarang sebelum kita masuk nih ke topik pembahasannya, buat teman-teman yang belum follow Instagram RPG Clips, jangan lupa di follow ya, kan dikit lagi kita bisa swipe up nih teman-teman. Gimana sih rasanya swipe up itu, gimana sih, kita belum tahu ya kayak gitu ya. Jadi jangan lupa di follow, oke? Karena infonya cepat banget di sana. Oke, selamat datang di RPG Clips. Yap, yang pertama itu adalah relax, don't panic teman-teman. Kalian itu tetap harus santuy teman-teman. Kenapa gue jadiin hal ini menjadi yang pertama? Karena ini penting banget teman-teman. Gini, even kalian sejago apapun ya, aim kalian sebagus apapun, segiat apapun kalian berlatih, kalau kalian panik teman-teman, kalian tuh nggak bisa mikir ya sama sekali. Dan giro kalian itu, jari kalian udah getar-getar, udah sampai ke langit, atau udah harus jadi sobat ambiar semuanya gitu ya. Nah bahkan orang-orang yang skillnya biasa aja, tapi kalau dia nggak panikan, dia tuh masih bisa kontrol situasi teman-teman. Maka dari itu gue bilang jangan panikan kalau kalian diras sama lawan. Kenapa? Karena gini, ketika kalian ngerasa kalian diras sama lawan itu, banyak banget random squad yang gue lihat ya, mereka tuh seolah-olah berpikir kalau yang ngeras ini jago banget dan kita tuh udah pasti kalah gitu. Nah karena mindset ini bawanya sampai kesananya udah panik aja teman-teman. Harusnya kalian mikir jangan kayak gitu, karena yang sebenarnya terjadi itu adalah ketika kalian diras sama lawan, orang yang ngeras kalian itu paniknya sama kalian teman-teman. Jadi jangan kalian bikin seolah-olah posisi kalian itu yang terburuk ketika kalian diras gitu teman-teman. Karena gini, kita tuh main di klasik ya, dan gak semua orang itu jago teman-teman. Kecuali kalian bermain di turnamen, kalau panik ya boleh aja karena kalian bermain kompetitif. Karena di sini kita cuma main klasik teman-teman, dan gue banyak banget nemuin orang yang sama sekali nggak ngerti cara ngeras itu sebenarnya. Dan makanya gue bilang kayak gitu, kalian tuh buat apa panik gitu loh teman-teman. Kan kalian tinggal do your best gitu. Kalau misalnya gagal atau kalah, kalian tinggal ngulang lagi. Jangan kalian tuh mikir-mikir KD kayak gitu. Wah kalau KD gue turun ntar gini. Nah itu yang ngebikin kalian panik. Nggak usah kayak gitu, KD itu cuma buat pro player. Kita tuh main ketawa-ketawa, seru-seru udah gitu. Nggak usah ribet-ribet kayak gitu, nggak dibayar itu kita dari KD-KD kayak gitu. Nggak suka gue, jangan kayak gitu, ribet. Yap, yang kedua adalah penempatan posisi teman-teman. Mungkin bakalan ada yang bilang kayak gini, lah di cara ras waktu itu juga posisi, sekarang ketika kita mau ngedefense orang ras juga posisi gitu. Iya benar teman-teman, karena posisi ini benar-benar over everything ya, benar-benar penting banget teman-teman. Bedanya ketika kalian mau ngeras, kalian cari posisi yang dimana lawan kalian itu nggak bakal expect kalian bakal datang di mana gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian berada di posisi yang kalian tuh diserang ketika kalian lagi diam, kalian diras ya, kalian harus defense gitu ibaratnya ya. Nah kalian itu mencari posisi yang dimana kalian tuh tetap dapat vision lawannya itu di mana ya, tapi kalian itu tuh nggak tersentuh dari segala bentuk utilities teman-teman. Karena setiap orang yang ngerti main, ketika dia ngeras itu bukan dia yang datang duluan, tapi granatnya duluan yang datang, molotovnya yang datang duluan yang datang, itu orangnya terakhir ntar itu teman-teman. Jadi kalian cari posisi yang dimana kalian tuh tetap dapat vision lawannya itu ada di mana, dan kalian tuh nggak bisa dilempar dengan utilities teman-teman. Itu pintar-pintar kalian nyarinya di mana, itu otomatis kalian harus menguasai ya. Di tempat-tempat di kompon-kompon kalian mau sembunyi gitu, kalian harus tahu nih celah-celahnya di mana aja. Karena kalau gue jelasin satu rumah tuh ada ratusan macamnya gitu teman-teman. Nah ada lagi nih yang nanya kayak gini di Instagram, gue baru ingat nih, kalau misalnya kita tuh lagi berada di satu rumah nih, kita sendiri nih lagi diam, tiba-tiba ada satu mobil datang, satu squad gitu ya. Enaknya kita tuh nahan step aja nunggu dia datang kita tembak, apa kita tuh sebelum dia benar-benar nyampe ke rumah itu masih di mobil kita tembakin langsung gitu. Kalau cara gue bakal tetap nahan step teman-teman, karena
Nah, kalau orang yang datang ini nggak tahu kalau ada kita di dalam, dia tuh nggak bakal nge-grenade kita ya. Ngapain dia nge-grenade kalau nggak ada orang gitu ya teman-teman ya. Nah, begitu dia masuk baru ditikam gitu ya. Karena ya kalau ada yang gampang ngapain sih sulit-sulit gitu. Jangan buang-buang tenaga berlebih kayak gitu buat hal nggak penting gitu ya. Nah, kita masuk nih ke cara yang ketiga teman-teman, yaitu adalah step teman-teman. Nah, di sini kalian tuh benar-benar harus bisa ngeprediksi teman-teman. Jadi kapan lawan itu bakal datang, sejauh apa posisi lawan itu sekarang gitu ya. Jadi kalian tuh bisa memperkirakan dari 4 step ini siapa yang bakal duluan. Jadi kalian bisa memprioritaskan lawan mana yang mau kalian hajar duluan. Sekarang kalian nonton dulu video ini ya. Gokil ya. You don't look half bad, dude. Luar biasa bro. Nomor satu itu nomor satu. Oke, sekarang kita bakal mulai sedikit analisisnya nih teman-teman ya. Gue bisa ngebunuh satu squad ini tanpa menggunakan teknik macam-macam yang aneh-aneh gitu. Cuma hide tembak cuma gitu doang bisa kok teman-teman. Ini by the way gue bermain di rank Ace ya, bukan di rank yang aneh-aneh gitu. Kalau kalian perhatiin di sini sebenarnya yang kalian butuhin itu cuma yang namanya itu timing teman-teman. Yap, yang keempat itu timing teman-teman. Dimana kalian tuh harus memanfaatkan kesalahan lawan-lawan ini teman-teman. Contohnya yang barusan tadi, dia nge-reload. Pas dia nge-reload itu yang gua hajar. Dan di sini ketika dia baru mulai TPP, gua hajar langsung karena gua udah tahu posisi exactly-nya, karena gua udah bisa ngeprediksi step. Balik lagi ke cara kedua tadi ya, prediksi step. Nah, kayak gini itu gua prediksi step semuanya dan gua manfaatin kesalahan dia ya ketika dia tuh terfokus ke satu arah aja, karena pasti temannya bilang itu di depan itu dan itu ganggu banget tuh kalau lagi di squad ya. Jadi kalian manfaatkan ketika mereka ini lagi emosi-emosi kayak gitu. Intinya timing itu pasti ada kapanpun teman-teman. Tunggu lawan kalian tuh ngebikin kesalahan, kalian tuh harus masuk pada saat itu juga. Nggak ada delay 1 detik, 0, sekian detik pun. Ada kesempatan langsung hajar teman-teman. Dan di sini kalian perhatiin juga gue menggunakan tombol fire button yang di kanan itu ya. Itu kencang banget teman-teman. Jempol itu kencang banget menurut gue. Nah, buat teman-teman yang ngilangin tombol fire button yang di kanannya ini, coba deh belajar pakai tombol yang di kanan ini karena itu kencang banget menurut gue. Intinya di sini itu kalian kalau udah bisa prediksi step ya, otomatis kalian itu bakal bisa memprioritaskan semuanya teman-teman. Jadi kalian itu nggak mikir lagi begitu di ras satu squad gitu, kalian wah gue harus ngapain, nggak harus ngomong kayak gitu. Itu kayak udah di luar kepala gitu teman-teman. Jadi kalian harus pelajari untuk hal-hal ini. Untuk timing itu kalian bisa cari kok, dia bakal ada. Lawan itu bakal ngebikin kesalahan, mau dia nge-reload mau apapun, karena sebenarnya ya itu tuh reload sering-sering itu nggak perlu teman-teman. Reload itu peluru 20 aja itu sebenarnya masih lebih dari cukup ya sebenarnya di 20 itu ya. Jadi nggak perlu lah sering-sering reload. Kalau kalian perhatiin tadi gue jarang reload juga. Kalau benar-benar udah di bawah 10 baru gue reload gitu teman-teman ya. Itu perlu kalian perhatikan juga dan kalian pertimbangkan juga soal reload ini ya. Oke, yang kelima itu hipfire dan pre-fire teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, hipfire ini adalah kalian menembak tanpa menggunakan scope ya. Kalau pre-fire itu kalian nembak duluan sebelum lawannya itu benar-benar ada di depan kalian gitu. Intinya gitu. Nah, di sini kalau kalian perhatiin, hipfire ini kita gunain teman-teman buat ngelawan orang-orang yang benar-benar dekat sama kita. Misalnya lawan ini ngeras kalian nih dan benar-benar dekat, itu jangan pakai scope teman-teman. Yang pertama, karena kita bermain TPP dan kalau kalian pakai scope itu tuh kita susah gitu, nggak bisa loncat, susah juga buat pro-nya ada delay. Dan kalau kalian mau zigzag juga itu lambat teman-teman. Jadi untuk jarak 1-2 meter dan kalian benar-benar face to face sama lawannya, itu benar-benar lebih efektif kalian hip fire teman-teman, karena bisa kalian kombinasiin dengan jongkok juga. Kalau kalian mau loncat juga bisa loncat, kalau bisa mau ngepron juga bisa ngepron gitu ya teman-teman ya. Tapi tentu ada waktu-waktunya, nggak asal-asalan tiba-tiba kalian ngepron gitu, karena teknik-teknik kayak gitu ada waktunya emang kalian tuh butuh buat loncat gitu ya. Ada waktu-waktu kalian harus ngepron ketika kalian face to face gitu, tapi nggak selalu teman-teman, itu harus kalian ingat ya. Tapi kalau kalian mau gue bikinin tutorialnya teknik-teknik close combat kayak prone, kayak jongkok, kayak loncat gitu, ntar bakal gue bikinin tergantung berapa banyak komen kalian di bawah. Jadi kalian bisa komen di bawah sekarang ya. Oke, sekarang kita lanjut.
Di clips yang lagi kalian tonton sekarang ini, gue bener-bener banyak banget menggunakan hipfire dan prefire, teman-teman. Kalau kalian perhatiin cara-cara gue, nah di sini gue menggunakan prefire nih. Jadi kita tuh udah menang satu langkah nih sebelum lawan itu menembak. Jadi ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi benar-benar bisa kalian lakukan di posisi ini. Sebenarnya gue tadinya mau ngeras, cuman karena gue salah ngambil tempat dan gue nggak tahu kalau ada orang yang ngendok ternyata ya. Jadi gue malahnya jadinya yang diras, teman-teman. Cuman selama kalian nggak panik dan kalian bisa ngontrol situasinya dengan teknik yang udah kalian pelajari dari kelima step tadi, harusnya kalian tuh udah bisa, teman-teman. Seenggaknya itu bakal meningkatkan chance kalian buat menang besar banget, teman-teman. Karena nggak ada tutorial yang benar-benar bisa 100% kalian tuh menang, teman-teman, kecuali kalian menggunakan cheat. Bahkan orang menggunakan cheat aja masih bisa mati gitu ya kan. Jadi balik lagi nih, seberapa efektif sih latihan kita, seberapa niat sih kita latihan buat improve skill kita sendiri ya teman-teman ya. Di sini gue cuma benar-benar ngasih clue-nya aja biar kalian latihan itu benar gitu arahnya gitu, teman-teman. Oke, gue pikir hal ini udah cukup kompleks dan detail ya. Kalau kalian suka sama video ini, kalian udah tahu nih harus ngapain, tinggal gue tunggu aja nih ya. Dan jangan lupa nih di-share ke teman-teman lainnya yang masih belum tahu soal hal ini. Jangan pelit-pelit banget ya. Kita tuh sharing-sharing aja, santuy hidup kita gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.